bahasa Arab apa? Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tinggi gitu, paham nggak? Yang dia berdiri dan tinggi gitu. Bukan perempuan, nggak sama sekali, nggak ada sama sekali menuju kepada perempuan. Itu sifat, makanya Ka'bah dikatakan Ka'bah karena dia kamar yang tinggi. Kamar yang tinggi. Mana ada di situ perempuan? Mana Bukan, ada di situ perempuan? Iya, makanya ini loh, makanya saya kasih tahu, saya minta Bang Majid nih, lihat nih. Saya buka ya laptop ya. Berarti Quran bahasa Indonesia sebentar. Jamaah tafsir. Enggak. Bu Sofia, jangan maksa. Nih. Saya bilang itu tafsir, mereka tafsir. Itu Bukan, karena ini ada saya nggak baca hadisnya, tafsir. karena itu. Gimana sih kok tafsir? Tafsir beda Iya, lagi, Bang. tafsir Ini itu memaksa terjemahan nih. terjemah. Ini loh, Bang. Ini Quran bahasa Indonesia ini. Iya, itu tafsir udah dikasih tahu. Jadi Kemenak ini salah. Kementerian Departemen Agama salah. Siapa? Bukan, Departemen Agama salah. Masa Bu Sofia Jadi Kak Sofia, Sofia jangan mengira terjemah itu MUI Majelis Ulama Indonesia denger ya. Salah loh itu Quran Kemenak. Iya. Memang salah. Jadi translate itu bukan di dalam Quran, terjemah itu bukan translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi terjemah itu di dalam Indonesia sudah dimasukkan unsur tafsir. Unsur tafsir sudah masuk menjadi terjemah. Nah, ini penjelasan dari Muslim. Mbak, ini penjelasan dari Muslim. Baik, Coba saya ini penjelasan dari sebentar. Kalau dikatakan bukan gadis-gadis tapi bicara mengenai buah-buahan, mengapa yang terjemah bahasa Inggris pun ikut-ikutan? Misalnya Yusuf Ali, Sahih International, sama tetap gadis-gadis, tetap maidens. Memang semua itu ikut tafsir, Bu Sofia, bukan itu tekstual. Sebentar, Bu Sofia, buka di kamus bahasa Arab, Ka'ab itu artinya wanita atau sifat. Coba buka kamus bahasa Arab dong. Itu sifat dadanya yang montok, Pak. Makanya dikatakan nggak ada wanita kah? Gimana sih? Sifat umum itu. Buka kamus bahasa Arab kalau mau tahu sebenarnya buka kamus bahasa Arab apa arti Ka'bah itu. Ayo. Nggak dicerita sama sekali wanita atau manusia. Baik. Yang menonjol. Baik. Itu sesuatu yang menonjol, yaitu payudaranya, ya. Artinya Oke, sekarang gini. Saya minta satu saja ulama yang mendukung Bang Majid yang mengatakan An-Naba 33 bukan bicara mengenai gadis-gadis berpayudara montok. Bisa tunjukkan sama saya, Bang Majid? Nggak harus ulama. Siapa kita harus pakai ulama? Saya kan nggak pakai ulama, Bu. Iya, siapa yang kan mendukung pemahaman Bang Majid? Satu aja. Banyak dekat Bang Majid ulama Sobi. Soalnya kalau diartikan begitu dia nggak bisa relate dengan ayat 32-nya. Nah, wow di situ dia wow atof sehingga harus relate dengan 32-nya. Nah, kalau diartikan begitu dia nggak relate sehingga seharusnya itu wownya wow istinaf bukan wow atof gitu. Enggak. Saya minta Bang Majid mengatakan An-Naba 33 baik Quran Inggris, Quran Indonesia, Quran bahasa Italia, Quran bahasa Cina salah semua nih. Begitu kan? Nah, tunjukkan satu saja. Saya tunjukin Kak Sofia dari kamus bahasa Arab. Ka'bah itu tidak sama sekali menuju kepada kamus bahasa Arab. Enggak, Quran mana yang mengatakan itu bicara bukan tentang gadis-gadis? Quran sendiri yang menyatakan kita ini gini Sofia. Ya, versi apa coba? Apa mau lihat? Ada salah paham. Enggak ada versi. Quran itu bahasa Arab turun dengan bahasa Arab turun kepada orang yang berakal. Bukan, maksud saya, masa dari semua ulama-ulama di Kemenak, ulama Yusuf Ali, Sahih International, masa mereka salah semua? Nggak ada ukuran, Kak. Nggak ada ukuran. Kalau kita ini hatta semua dunia, kalau sama nggak berani. Sebentar, Kak Sofia. Hatta seluruh dunia mensepakati sesuatu itu bukan tala ukur kebenaran. Oke, berarti menurut kesimpulan saya sih ya, tidak satupun yang memahami An-Naba 33 seperti yang Bang Majid pahami. Ada banyak. Ya, ulama siapa? Coba sebutkan satu, Bang. Ibn Katsir atau siapa? Pakai nama-nama, tapi ada banyak bukan saya sendiri, ada banyak. Oke, bagaimana di dalam kisah-kisah tafsir dan di dalam
hadis-hadis Muhammad sendiri mengatakan Kalau akan mempunyai gadis-gadis yang vaginanya rapat dan Saya- berpayudara montok di dalam saya hadis-hadis. kasihan jadinya, jadi Nggak ada hadis, saya turun nggak derajat tahu. ini, jadi rahmat ini. Saya kasihan sama Ustaz Zaid jadinya. Berarti itu Jadi saya pemahaman udah- Bang Majid sendiri. Oh enggak, Betul nggak, enggak, Iya. enggak. Saya juga- Iya, berarti itu pemahaman Bang Majid sendiri. Sedangkan Quran Iya, Kemenang Selamat tidak sore Bang Udah, saya Masjid. pamit ya, ini jadi sama aja nih, Assalamualaikum. sama umum. Santai, tahan dulu, santai. Satu-satu ngomongnya, jangan nyerocos, Supia. Ya, santai, udah, santai, gak apa-apa. Ya, itu fahaman saya berdasarkan fakta dan reality dan data juga, Bu. Bukan saya. Datanya mana? Ya, itu Ka'bah itu di bahasa Arab bukan maknanya wanita, bukan dada. Dari mana di ayat itu tekstualnya? Anaba itu ada 33, dada? Anaba 33 kan tidak berbicara Ka'bah. Mana ada dada di situ? Kalimat dada atau wanita mana tekstualnya? Tekstual terjemah. Wanita itu di bahasa Arab itu artinya mar'ah, nisa, zaujah, mutallaqah, itu semuanya arti wanita atau sifat kepada wanita. Mana sebutin satu kalimat di dalam ayat itu tekstual, secara tekstual itu menyebut nama wanita atau sifat wanita. Sama sekali. Bukan menyebut Sifat nama wanita, Bang Majid. Di situ kan dijelaskan selain kebun-kebun anggur diberikan wanita-wanita atau gadis-gadis muda Mana kalimat berpakaian wanita? nonjol. Ya, kalimat wanita mana di situ? Bukan wanita, disebut maidens. Maidens itu gadis-gadis muda. Iya, mana kalimat gadis muda mana? Loh, ya di bahasa Arabnya, Bang Majid bagaimana? Gak ada, Bu, gak ada. Itu kawaib itu bukan. Berarti kawaib itu ulama, sifat. saya tanya, berarti ulama-ulama MUI, Yusuf Ali, penerjemah Quran bahasa Inggris itu keliru semua menurut Bang Majid? Iya, keliru disamain. Buset. Itu bukan Tuhan. Emang Kalau Bang bukan Majid, Tuhan, saya mau nggak tanya apa-apa. satu nih. Kita bukan menambah ulama, Bu Sofia. Berarti Ibu Sofia nggak ikut saya lama, nggak tahu, Bu. Berarti saya nggak ikut ulama. Kita nggak ada konsep taklid buta, Bu. Kita Cuma diberi akal Kemenang dan salah, bahasa Arab. teman-teman. Berarti tafsir-tafsir ulama itu salah semua ya? Nggak semua, ada yang salah, ada yang benar, tapi 90% salah. Saya nggak pakai tafsir, makanya tadi saya bilang nggak pakai tafsir kan, Ibu, saya bilang. Bang Masjid, Berarti saya mau teman-teman tanya. nggak ada tuh wanita-wanita bidadari 72 seperti kata Muhammad. Ya, nggak ada. Nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada wanita-wanita, nggak ada. Bang Masjid, Oh, saya mau berarti- tanya nih, boleh nggak? Ya, Ini ya. Coba apa? nanya. Menurut Profesor Dr. Munisiri, ya Al-Quran kanonisasi 1924 itu karangan Hafs. Kira-kira gimana tuh yang dipakai sekarang sama seluruh Muslim di Bukan dunia? karanan, riwayat. Ya, riwayat Beda, Hafs. riwayat sama karanan Ya, beda. sementara Hafs sendiri, Hafalan. Hafs sendiri Hafalan Hafs. Hafs sendiri seorang pencuri dan pembohong. Gimana tuh? Kenapa bukan dari Utsman? Usman nggak hafal Mencuri. Al-Quran masalahnya, lupa. Mencuri sama membohong. Iya, Hafs, ya, betul sekali, Bang Masjid. Itu gimana tuh? Itu bisa dibuktikan nggak? Ya, ini kalau kita lihat dari debat antara siapa itu saya lupa, itu disampaikan di Ya, ada riwayat-riwayat, makanya dikatakan Iya. semua hadis-hadis dari Hafiz itu matruk atau dibuang karena dia Iya, tukang bohong. tapi Qurannya dipakai. Nah kan aneh bang, masa dia bohong di satu sisi tapi bisa jujur di sisi yang lain tuh nggak ada manusia begitu. Ya itu kan masalah politik dan berawi. Saya nggak peduli kayak gitu-gituan. Saya nggak peduli. Nggak sibuk saya begitu. Kalau menurut Bang Majid, Quran versi mana yang benar? Versi Hafiz, versi Al-Susi, Al-Duri, Al-Yaqub, atau dari 38 versi Quran ini mana yang benar? Hafs. Oh, Hafs yang dipakai ya. Sudah. Oke, makasih banyak ya Bang Masjid ya. Kenapa paling benar Bang? Kenapa bukan ini dari hafalannya apa namanya yang lain? Kenapa harus Imam Hafs? Bukan harus, tapi selama ini saya lihat Hafs itu paling dekat sama bahasa Arab yang tidak menampoi atau tidak ada secara bahasa Arab yang Nanti asli. masalah kanon juga ribet itu. Ini nggak konstruktif, ini nggak bagus. Diskusi ini sama Zuma aja, Bang Majid.
Karena nanti juga masalah kanon Katolik berbeda, itu kita nggak main ke situ, Bu. Kita ini sedang berbicara menyebarkan pemahaman kedamaian, gitu loh. Perbedaan itu nggak ada masalah, gitu loh. Kalau mau debat-debat seperti itu, masuk aja ke apologet-apologet yang lain. Saya pamit ya. Assalamualaikum, selamat Natal. Sama Pak Ridho, Ya, selamat Natal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selama tidak ada menhujat, nggak apa-apa. Saya jawab aja. Nggak apa-apa. Di sini kan nggak Amajid. room debater atau Amajid. ya. Kalau yang At-Taubah 30 itu gimana memahaminya? Hah? Sabar, tahan dulu Nur. Tahan dulu. 30. Tahan dulu Nur, tahan dulu. Oh, tahan dulu ya udah. Iya, tahan dulu. Waduh, mantap. Mas Wahyu, apa kabar? Met Natal ya. Iya, Selamat Bang Majid. perayaan hari Natal. Ya, semoga membawa berkah. Kalau nggak kirim kue-kue Natalnya nggak selamatin, malas. Itu kuenya tuh, kuenya. Ya kita cuma dikasih lihat nggak dikirimin, malas lah. Iya, gambarnya aja. Selamat Natal Om Ayu. Iya, iya. Makasih. Lanjut Bang, lagi ada tamu, saudara. Oh, oke. Siap. Jadi begitu Bu Sufya. Kenapa saya itu banyak bertentangan? Jangankan sama Bu Sufya, saya sama internal Islam itu banyak masalah. Karena saya menolak tafsir itu dan menolak terjemah itu. Tapi saya punya dasar. Bukan hanya menolak, kita punya dasar juga, punya data, punya kamus bahasa Arab, punya fahaman bahasa Arab, punya kaidah, punya itu. Jangan sama muslim itu banyak saya bertentangan. Masalah syahadat tadi saya nggak sepakat ada 2 kalimat syahadat menjadi muslim. Gak ada di Al-Quran begitu. Berarti Dan misalnya muslim itu bukan artinya saksi gitu, nggak ada. Oke, berarti kayak yang disebarkan pengajaran di ustadz-ustadz itu kan yang sering kita dengar. Nanti di surga kan dapat bidadari-bidadari tuh yang bertelekan di dipan-dipan. Lalu ada kitab-kitab mereka kan. Tamasya ke Taman Surga judulnya. Betul ya Bang Majid ya? Itu harapan dan klaim dan membuat cerita-cerita itu untuk bisa asik duduk dengar gitu kan, manusia suka-suka sama kayak gitu. Itu nggak Jadi- apa-apa, terserah mereka. Oh, Tapi jadi itu kan semua itu ayat mutasyabihat. Sabar. Semua saya bilang semua ayat itu mutasyabihat. Kalau itu, dan ada banyak juga tafsir-tafsir yang beda begitu. Dia menartikan bidadari atau bidadari itu bukan artinya menjadikan pasangan atau itu, tapi pasangan kita yang menjadi seperti yang kita tidak bisa membayangkan. Pasangan kita wa azwajuhum itu bukan artinya bidadari itu adalah pasangan atau itu, enggak gitu. Jadi ada fahaman-fahaman itu di luar fahaman yang klasik. Paham nggak maksud saya? ya, berarti apa hadis Muhammad yang mengatakan kesibukan lelaki di surga dalam memecah perawan istri-istrinya itu Bang Majid nggak percaya? Nggak percaya hadis-hadis kayak gitu. percaya, Aku iya, hadis iya, aja itu nggak pernah saya pakai hadis buat agama, Bu. Kalau hadisnya ada masalah nasihat ada gitu, saya pakai. Walaupun mungkin saya meragukan itu bukan dari Nabi Muhammad sendiri. Ya saya meragukan, tapi saya kalau isinya baik ya saya pakai. Seperti misalnya ada hadis, apa itu muslim? Muslim itu artinya siapa dia yang meselamatkan tangannya dari kepada kejahatan kepada orang lain gitu. Itu kan nasihat. Itu isinya baik. Ya udah, misalnya itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi rujukan lah begitu. Tapi saya nggak meyakin ya benar nggak perkataan Nabi Muhammad itu. Saya nggak bisa memastikan. Saya nggak Oke, bisa ya memastikan. tapi ini menarik sih. Maksudnya diskusi dengan Bang Majid itu buat saya sesuatu yang baru ya, karena mendapatkan pandangan yang berbeda dari muslim-muslim awam. Gitu loh. Jadi kalau muslim awam ini kan ditanyakan, semuanya sama jawabannya. Gitu. Udah kita bisa tebak lah. Mereka belum buka mulut aja saya udah tahu mereka mau ngomong apa. Karena memang random dan sangat-sangat sama ya. Tetapi oke lah, saya mencoba memahami, menyelami bahwa Bang Majid menafsirkan atau membaca Quran dengan cara yang berbeda ya daripada muslim umumnya. Nah, berarti yang tidak sepakat tadi di An-Naba 33 berarti tidak sepakat dengan ulama-ulama semuanya ya.
apa Nggak sepakat itu. terjemahan di Anamba 33 itu, dan terutama Kemenak ya. Jadi Bang Majid tidak sepakat dengan Kemenak nih. Oke, jadi kalau menurut Kemenak Bang itu Majid, juga nyuntik dari Arab, Kak. Mereka nggak bikin tafsir sendiri. Mereka Iya, itu iya, iya. menyuntik dari sana, dari tafsir-tafsir klasik gitu. Jadi bukan salah Kemenak juga. Mereka Iya, disesuaikan, Bu. Mereka Kemenak itu sesuai, mereka sesuai. Paham nggak? Mereka nggak iya, bikin mereka kan ngambil tafsir baru. ulama-ulama toh. Iya. Oh. Nah, jadi menurut Bang Sebenarnya Majid, Lanjut. Tapi Iya. Bang Najib percaya sholat yang 5 waktu itu Bang Najib? Nggak percaya. enggak, orang dia pakai Quran kan nggak ada 5 waktu. Sebentar, Bang Majid. Jadi menurut Bang Majid ke kondisi janatul itu, menurut Bang Majid gimana itu? Cara Bang Majid memahami itu? Tidak ada kata di dalam Al-Quran sudah dikunci, Bu. Surga itu emang tempat kenikmatan. Adalah balasan dari buatannya orang baik dan amal orang soleh. Tetapi di dalam Al-Quran dikunci dalam kalimat 2. Tidak pernah melihat mata, tidak pernah mendengar dengan kuping. Jadi apa yang kamu bayangkan itu sebuah umpama aja, karena untuk bagaimana Allah bilang ada nikmat, ada sungai dari khamar, ada sungai dari itu semua Allah memakai bahasa manusia biar orang-orang ini semangat, paham nggak? Perumpamaan, paham nggak? Karena dikunci dengan 2 kalimat yang saya tahu di dalam Al-Quran, itu yang menjadi kaidah buat saya. Tidak pernah melihat dengan mata, tidak pernah mendengar dengan kuping. Nikmatnya gitu di surga. Jadi nggak tahu hakikatnya. Hakikatnya itu sungai dari kamar. Apa kamarnya itu yang kalian memandangkan itu ada black label, ada red label. Yang sangat banyak. Nggak tahu. Paham Vodka, nggak maksud sungai saya? vodka. Nah itu. Oh, jadi itu menurut Bang Majid perumpamaan ya? Karena apa? Karena dikunci dalam 2 kalimat. Apa yang dibilang? Tidak melihat dengan mata, tidak mendengar dengan kuping. Tidak pernah. Paham nggak itu artinya? Itu sih bahasa Alkitab, Bang Majid, itu kata-kata Rasul Paulus. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, itu perkataan Rasul Paulus. Itu mirip. Jangan kata sama. Nanti marah saudara kita. Mirip. Iya, itu perkataan Rasul ada. Paulus dalam Alkitab. Semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itu perkataan Rasul Paulus sebenarnya. Saudara yang Ya, beriman Bang. ya Bang Majid ya. Bang Najib cara sholat atau menyembah kepada Tuhannya itu gimana Bang Najib? Sebagai Islam itu kan? Apa Mana ada kan nggak sholat pakai itu 5 menyembah, waktu Bang Bang Najib? Cara akhirnya itu Mana maksudnya. Iya, mana ada salat itu adalah menyembah. Kok salat menyembah? Semenjak kapan, Bang? Ya, secara dahir lah Bang Najib. Yang secara dahir kan Islam Iya, mau yang zahir, mau di batin, Indonesia mau ini 5 apa, waktu itu nggak ada itu di Bang dalam Najib. Al-Quran itu salat artinya menyembah, Bang. Mana ada kalimat salat itu menyembah? Ya karena ya gitulah kalau enggak menyembah, cara menyembahnya gitu gimana Bang gimana sih? Najib? Hah? Ya cara menyembahnya secara dahir tuh Bang Najib. Untuk Bang Najib Iya, gimana mana ada prakteknya? kalimat salat itu adalah menyembah di dalam Quran, atau puasa atau itu adalah menyembah. Mana? Ya bukan sholat lah, bukan sholat, cara menyembah kepada Tuhan gimana? Cara menyembah kepada Tuhan, menjalani fitrah manusia sebagai manusia, mempertahankan kemanusiaannya dalam 10 firman Tuhan yang diulang-ulang lagi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu artinya menyembah dengan kita menjalani kemanusiaan kita sebagai manusia yang sempurna, yang diinginkan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyembah. Itu berarti kita taat, kita nggak melampaui batas dengan sunnatullah yang ditetapkan sebagai kita kemanusiaan. Itu namanya kita menyembah, tidak melampaui batas. Tetapi kalau kita berbohong, itu keluar dari fitrah manusia. Berarti kita bukan menyembah lagi Allah, kita menyembah iblis. Itu Enggak. itu Kan ibadah. logikanya gini lagi Bang Najib. Logikanya itu kalau Kristen ke gereja, kalau Islam itu ke masjid. Apa percaya Itu Bang Najib syair, ke masjid? ritual. Itu ritual, bukan menyembah. Iya, ritualnya itu gimana? Iya, ritualnya Bang Itu Najib. ritual. Ya ritualnya Bang Najib kan tidak percaya 5 waktu. Cara ritualnya Bang Najib gimana secara Ya, Islam? salatnya itu tidak ada waktunya, Bang. Mau salat 100 kali juga nggak apa-apa. Jadi nggak terbatas 5 waktu gitu. Tapi Artinya percaya ke masjid ya. Jumatan artinya Bang percaya Imam, Bang Najib.
Gimana? Iya nggak apa-apa, nggak bertentangan sama Al-Quran. Mau ke masjid, mau ruku, mau sujud itu, tapi jangan klaim itu adalah harus 5 waktu dan cara yang tertentu dan itu dari Tuhan. Itu nggak bisa. Itu bagi Yang saya. wajib berapa waktu? Yang wajib. Semua nggak ada wajib. Salat itu adalah butuhan. Wajib ada Meminta sunnah. tolong saya kepada Allah. Kan wajib ada sunnah. Gimana? Kan ada wajib ada sunnah. Nggak ada. Salat itu adalah butuhan di dalam Al-Quran, bukan wajib. Secara tidak langsung sholat itu koneksi gitu loh, hubungan dengan Allah. Di dalam Al-Quran itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2. Ada Al-Fatihah, di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, ibadah sama meminta tolong itu berbeda, jangan disamakan. Gimana cara kita beribadah? Di dalam Al-Quran juga jawab, wa'budni inna hadza siratal mustaqim. Beribadah kepada aku dengan jalan siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Siratul mustaqim itu dijelaskan di surat Al-An'am 150 sampai 154. Itu beribadah kepada Allah. Apa isinya siratul mustaqim? Itu 10 hukum Taurat yang diulang lagi di Al-Quran lagi. Jangan berzin, jangan mensekutukan dia, jangan berbohong, jangan berbuat keji, berbuat adil, berbaktikan sama orang tua. Itu ibadat. Itu ibadat. Sekarang mau minta tolong sama Tuhan. Apa caranya? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kita meminta tolong kepada Tuhan dengan sabar dan salat. Jadi salat itu artinya kebutuhan kita terhadap Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan salat kita. Kita yang membutuhkan, meminta pertolongan tuh. Kalau nggak ada wajib boleh ditinggalkan nggak? Sholat. Iya, salat itu pilihan Anda yang butuh Tuhan kok, bukan Tuhan yang butuh kamu. Apa ini sih? Iya, kalau ditinggalkan dosa nggak? Nggak dosa Bang dibilang itu. Aduh, gimana sih? Oh, nggak dosa. Oh, ditinggalkan. Mana ayatnya? Mana ayatnya di dalam Al-Quran? Kalau saya nggak salat zuhur 4 rakaat, saya kena dosa. Mana ayatnya di Al-Quran? Mana ayatnya? Nggak ada. Nggak ada berarti itu aja untuk di kitab Bang fikih itu. Rukun Islam sampai 5 itu salah ya Bang Najib? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5. Rukun Islam 5 itu nggak ada. Islam itu ada sebelum Nabi Muhammad kok dikatakan harus salat, zakat, puasa, haji. Gimana sih? Berarti salah ya yang bikin itu ya. Rukun apa? Bismillahirrahmanirrahim. Islam sama berat. Waalaikumsalam. Berat katanya Gusti Allah, jangan berat Bang. Kenapa Ringan, salah ringan. itu? Beri bodrek dulu. Ringan ya aslinya ya. Izin dulu semuanya, saya mau menyampaikan sesuatu tadi. Emang yang bikin rukun Islam iman itu siapa itu? Ulama. Ada itu Ulama riwayat mana Bang. sih Nggak yang ada yang bikin-bikinan itu. Itu riwayat Bang. Itu hadis. Wow. Riwayat dari siapa itu? Nggak tahu lah Bang. Ibnu Umar marfu hadis. Iya, hadisnya bener nggak di? Nggak tahu. Oh iya itu hadisnya juga. Hadis anak nggak percaya Bang. Oh bisa ya. Hadisnya itu hadis katanya. Bisa iya bisa tidak katanya gitu. Bang Majid, tadi Bang Majid mengatakan di Quran itu diulangi 10 perintah Tuhan yang sama dengan seperti yang di Taurat. Itu di ayat apa tadi tuh Bang Majid? Yes, Surat Al-An'am. Surat Al-An'am 151 sampai 154. Berarti dari sinilah Bang Majid merasa bahwa hadis-hadis itu, karena hadis-hadis itu semua menentang 10 perintah Tuhan itu ya Bang Majid ya? Gimana? Berarti bukan Bang Majid begitu. Arahnya itu hadis itu banyak yang menembang dari Al-Quran, banyak yang pokoknya enggak. Dan itu saya percaya hukum Tuhan itu udah komplit di kitab sucinya, bukan di luar kitab sucinya. Pertanyaan seperti itu ngeri berarti di Bang yang Majid. hadis mengatakan bahwa baginda menginginkan istrinya anak angkatnya itu salah lah, berarti hadis itu palsu ya Bang Majid ya?
Itu Nggak menjelekkan. percaya, saya nggak pakai bang, nggak pakai tafsir kayak Iya, gitu. karena itu sudah melanggar 10 hukum Taurat tadi kan, 10 perintah Tuhan tadi kan. Bang, Nggak pakai, jangan ditanya. kalau ini, kalau Bang, ditanya sudah. seperti itu Makasih Kak Yun. bahaya Bang, posisinya Bang Majid ini kalau harus Oh, siap, dikonfirmasi gitu loh, paham kan? Siap, saya Jadi paham. janganlah kita paksa gitu loh. Kalau udah nggak Gimana? percaya ya Orang udah. eh gitu. Ya sebenarnya sih lanjut, bahaya orang tidak bahaya orang itu orang orang yang berjalan di jalan lurus itu memang Makanya banyak ini- badainya, seperti Bang Maji ini kan banyak dimusuhi kan begitu, padahal dia berarti memang meluruskan begitu aja. berarti hadis-hadis palsu ini banyak beredar dan dipakai di Indonesia. Makanya orang-orang Indonesia bodoh. Karena dia tidak bisa memilah-milih antara hadis nasihat dengan hadis palsu tuh. Tapi masalahnya Bang, Sohih katanya Sohih Muslim. Oh. Ya, Nah, Sohih mah itu kan mah nama yang judul menulis, kitabnya kan? Sohih. Menurut Ya, isinya, menurut Siapa ini ya? Kenapa ini gua? Gini, Genzi, kenapa Genzi? Iya, kenapa ini ada ada yang pelanggaran apa ya? nge-report? Genzi. Dia tadi Kenapa? berkata Iya, iya. sedikit menyimpang. Iya, turun dulu kalau ada pelanggaran biar enggak lanjut. Itu Berarti dia yang bawa Sohih hadis. kan itu ulama-ulama lah ya, bukan dari Quran ya. Gimana? Yang Sohih kan itu ulama lah ya. Iya, menurut ulama, bukan menurut Quran. Bang, oh sini kayaknya lama sih di Bang Majid ya enggak? Hampir murtad juga lama ya? Ya, saya penunggu setia Bang Maji ini, jaga sendal di bawah kan. Kok belum tahu gimana? Berat. Lanjut. Ya, biar ini sedikit lah. Oke, lanjut. Kak Yuli, apa kabar Kak Yuli? Halo, kabar baik. Apa kabar di sana? Baik. Merry Christmas ya. Merry Christmas juga. Makasih ya teman-teman yang masih Selamat mengucapkan Natal. Selamat Natal. Terima kasih. Selamat Natal semuanya ya. Selamat Natal. Selamat Natal Kak Yuli. Ya, selamat Natal teman-teman. Terima kasih. Selamat hari lahir Selamat Tuhan. Natal Kak Yuli, jangan lupa Hari Natal. angpaunya. Tuhan lahir. Ya, ini Paul ini mulutnya ini. Jangan lupa bagi-bagi angpau Kak Yuli. Ya. Lanjut aja narasinya, nggak apa, saya masih dengerin dulu. Selamat Natal. Terima kasih teman-teman ya yang sudah mengucapkan selamat Natal. Gimana, sehat Bang Almaji? Alhamdulillah Bu, sehat. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Oke, lanjut diskusi. Apa lagi Bu Sofia? Apa subhat yang ada gitu? Ada pertanyaan silakan. Bang Kalau Majid. Quran gitu. Bang Majid melakukan sholat 5 waktu enggak? Itu urusan saya kok, jadi Tuhan Anda ini. Ya, ya Tadi udah saya dijawab, tanya Bang. melaksanakan Aku waktu enggak. Ya tidak lah Bang, dia kan tidak Berarti percaya. Bang Majid kafir bukan muslim. Paul Ayah. penasaran, Paul. Paul Ya, penasaran udah. ya. Kafir terus Anda ini Bang Majid udah kafir, siapin bukan neraka buat muslim. saya. Ya, Ya, udah berarti siapin Bang neraka Majid buat kafir. saya. Ya, Paul ya. Tuhan. Berarti Bang Majid Tuhan Paul. Bang Majid bukan muslim. Bang Gusti. Bentar Bang Berarti Gusti, saya- biar Bang hostnya Majid. aja. Kalau Lanjut. apologet ditanya di room ini, nggak akan ada lagi pelurunya Bang Majid. Karena apologet biasanya pelurunya itu hadis-hadis dan tafsir-tafsir. Kalau Bang Majid udah menolak tafsir dan hadis, tidak akan ada peluru lagi Bang Majid. Jadi Betul. para apologet itu aja. Iya, betul. Udah biar Ya, Bang Bang Majid Najib, aja. Kalau udah Gimana menolak Bang hadis Paul? dan tafsir, udah mental semua ini Bang Majid. Mana ada muslim yang lain- melaksanakan sholat 5 waktu. Bang Najib itu syariat tua, bukan syariat Rasul masih. Dapat Yang lain, Bang Najib. yang lain diam dulu. Bang Paul sama Bang Majid ini loh mau ngobrol. Lanjut. Iya, Sebentar tadi saya Bang. Ini kayaknya Bang Paul ini panitia surga dia ini kayaknya nih. bukan panitia surga. Bukan panitianya Tuhan. men. Thank you. Oh ini Ya, itu satu penting ini sebetulnya Bang Majid. muslim. Ini penting banget ini penting banget. Izin Ya, semua ya. itu, Bang itu Majid. sebetulnya muslim apa kafir begitu. Astaga. Kan pembeda muslim sama kafir itu dalam sholat.
Itu Pembeda. menurut siapa, Bang? Menurut Hah? Tuhan apa menurut Anda? Ya menurut Al-Quran, Mana ayatnya? pembeda antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Ya, mana ayatnya di dalam Al-Quran Allah berkata seperti itu? Ayat, coba saya cari dulu Bang ya, nanti Bang cari dulu saya. Siap, nggak apa-apa, santai aja. Cari dulu. Berarti Abang tidak melaksanakan sholat 5 waktu ya? Enggak. Saya mungkin 10 waktu, kadang-kadang 10 waktu, kadang-kadang 1 waktu, kadang-kadang itu terserah. Itu kan kebutuhan saya kepada Tuhan. Kok jadi Tuhan Anda? Oh iya. Ya, Ya kan yang jadi saya gimana? tahu kewajiban Ya sholat udah, itu oke. kan 5 Coba waktu. cari ayatnya dulu, Bang. Subuh, Coba cari ayatnya dulu. Kalau Ya, Muslim itu subuh. harus salat gitu. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isya itu kan kewajiban menurut yang Itu saya berkata tahu. siapa? Di Al-Quran Bang, ada Bang. Oke, mana ayatnya? Coba tunjukin Muslim itu harus salat, Mbak. Oh kewajiban sholat di dalam Al-Quran ya Bang ya. Nanti saya cari dulu naik lagi Bang. Siap, Ya. nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Siap. Coba. Mana orang Islam itu di dalam Al-Quran harus, yang Muslim harus salat. Kalau menembak Allah, baru naik ke komal saya. Kesejahteraan dan bersamaan kita manusia di sini. Komal saya nggak menerima menembak iblis, Bang. Maaf ya, ajaran-ajaran iblis jangan dibawa ke sini. Maaf ya, Bang. Maksudnya Kalau Maksudnya Bang Majid itu Bang Paul ganti dulu PP-nya, jangan menghujat lagi seperti itu. Lanjut. Sekarang ironis itu orang karakter gitu kok mengaku mencari kebenaran, itu kan ironi, itu ironi yang terbalik itu. makanya saya bilang Allah menciptakan manusia dengan fitrah. Apa itu fitrah? Kalau Anda dicubit sakit, maka jangan mau mencubit orang lain. Itu namanya fitrah. Makanya kalau kamu tidak mau dicubit, jangan cubit orang lain. Itu namanya fitrah. Ya ini teman-teman saya yang menembak ulama, yang ajarannya hanya dari kuping, tidak pakai akal, hatinya keras, membawa kebencian. Akhirnya apa? Iman buta, taklid buta, fanatik, tidak pakai hati nurani, tidak pakai akal. Yang dituhankan adalah kupingnya saja. Muncullah kerusuhan kayak gitu, muncullah perpecahan begitu, muncullah kebencian begitu, bikin rusuh di atas muka bumi, haus darah terus. Itulah manusia yang menuhankan kupingnya, mematikan akalnya dan hati nuraninya. Itulah ajaran iblis. Naku-naku bertuhan, naku-naku menghuni neraka dan surga, langsung menyatakan orang kafir dan neraka. Ya itu dari apa? Dari kejahilan. Halo Bang Makmur, selamat sore. Makmur. Iya. Pakai Hendra. Kepencet ya. Kalau kepencet, pencet turun. paus kalau. Turunin, Bang, turunin. Udah. Kepencet kok naik, kepencet paus. Makanya saya bilang, kalau beragama itu butuh 2 modal. Akal sehat, hati nurani. Salah satunya gugur, nggak bisa jalan beragama, nggak bisa jadi bertuhan.